Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung saja bahan pembelajaran kita, yakni mata kuliah media pembelajaran berkenaan dengan landasan dan prinsip penggunaan media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Kemudian landasan penggunaan media pembelajaran itu terbagi 6. Yang pertama landasan psikologis, landasan historis, landasan empirik, landasan teknologis, landasan filosofis, landasan sosiologis. Secara psikologis itu ada 4. Pertama, bahwa psikologis setiap individu berbeda. Peserta didik merupakan individu yang sedang berada dalam proses perkembangan atau kemajuan, memiliki peniruan, pengingatan, pembiasaan, pemahaman, penerapan, ataupun pemecahan masalah. Jadi minimal ada 2 beda psikologi yang mendasari media pembelajaran, yakni psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Berikutnya landasan teknologis itu terbagi ke dalam 6 komponen. Yang pertama meningkatkan produktivitas, memberikan kemungkinan pembelajaran, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran, dengan media membuat proses pembelajaran menjadi lebih langsung, memungkinkan penyajian pembelajaran lebih merata dan meluas. Adapun secara landasan historis, yakni pembelajaran rasional, bahwa media pembelajaran itu ditinjau secara sejarah konsep, baik itu medianya yang digunakan maupun konsepnya. Kemudian penggunaan media pembelajaran harus mengikuti perkembangan kehidupan yang dialami oleh lingkungan belajar setempat. Nah, landasan filosofis artinya itu bahwa semestinya didasarkan pada nilai kebenaran yang telah ditemukan. Misalnya isi pesan, materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa atau mahasiswa seharusnya sudah merupakan kebenaran. Media yang digunakan guru atau dosen perlu dicek kembali kebenaran dan ketepatannya. Nah, landasan empirik, berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan siswa belajar itu sebagai hasil belajar. Nah, baru kemudian atas dasar ini maka prinsip penyesuaian jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan karakteristik individual pembelajar tersebut. Pemilihan dan penggunaan media hendaknya jangan didasarkan pada kesukaan atau kesenangan guru, tetapi dalam sebenarnya kecocokan media itu sendiri. Kemudian landasan sosiologis dalam menggunakan media, dosen perlu mempertimbangkan latar belakang sosial anak atau mahasiswa di sekolah. Misalnya seorang dosen yang mengajar di kampus rata-rata memiliki mahasiswa yang berasal dari keluarga atau latar belakang sosial yang kurang maju secara teknologi. Kemudian untuk itu landasan sosiologis perlu ditimbangkan dosen dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran dosen, yakni menganalisis latar belakang sosial mahasiswa dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran itu apa saja? Ada 6. Yang pertama objektivitas, program pengajaran, sasaran program, situasi dan kondisi, kualitas teknik, efektif dan efisien. Secara objektif, unsur subjektivitas dosen di dalam memilih media pengajaran harus dihindari. Maksudnya, dosen tidak boleh memilih suatu media pengajaran atas kesenangan pribadi. Karena itu, dosen meminta pandangan atau saran dari teman atau tim teaching. Nah, baru kemudian program pengajaran itu, media pembelajaran yang digunakan harus berisi program pengajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya maupun kediamannya. Terkecuali jika program itu hanya dimaksudkan untuk mengisi waktu senggang saja, daripada mahasiswa bermain di luar dari pembelajaran. Nah, sasaran program yang dimaksud adalah mahasiswa menerima informasi pengajaran melalui media pembelajaran pada tingkat usia tertentu, misalnya sudah 20 tahun, 21 tahun, 23 tahun, tentu daya imajinasinya juga berbeda. Untuk itu maka media yang digunakan harus dilihat kesesuaian dengan pertimbangan perkembangan mahasiswa. Kemudian situasi dan kondisi yang meliputi situasi kondisi kampus, situasi dan kondisi mahasiswa yang akan mengikuti pelajaran. Kualitas teknik, dari segi teknik media pengajaran yang media pengajaran itu sudah harus memenuhi syarat. Apabila media dibuat tim tersendiri, pastikan bahwa dosen menggunakan media demikian untuk fleksibilitasnya. Baru yang terakhir, efektif dan efisien. Keefektifan dalam penggunaan media meliputi apakah dengan menggunakan media tersebut informasi
pengajaran dapat diserap optimal oleh mahasiswa. Sementara dari sudut efisiensi, bahwa menggunakan waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan itu harus seefisiensi mungkin untuk mata kuliah media pembelajaran PAI. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.